Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa Allah illa bu'adan. Tambah ilmunya, tambah alim, tapi dia tambah hidayah kepada Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Apa? Bukan tambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Wallahualam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi bin nisyan nurihi kulil amhatin wa nafasin ma'adunama wasi'ahu ilmullah. Ayo gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Nawaqidul wudu arba'atun. Nawaqidul wudu adapun perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu adapun perkara yang membatalkan wudu arba'atun, ada 4. Jadi yang membatalkan wudu ada 4. Jika kita melakukan salah satu dari 4 ini, maka wudu kita batal, wajib wudu lagi. Kalau tidak wudu lagi, tidak sah sholatnya. Apa perkara yang membatalkan wudu yang 4 tersebut? Di antaranya yang pertama, al-khariju sesuatu yang keluar. Al-khariju sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini dari salah satu 2 jalan. Min ahadis sabilaini dari salah satu 2 jalan atau salah satu 2 lubang. Lubang depan, lubang belakang. Terus illal maniyya kecuali air mani. Illal maniyya kecuali air mani. Samir. Jadi pertama yang dapat membatalkan wudu yaitu keluar apa saja dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik berupa kencing, nanah, darah, berak, tai, atau ente umpamanya main duet. Nah, ini hati-hati ya. Dulu ada santri main jarum. Bukan main jarum, dia ketika masang santri putri ini, ketika masang jilbab, jarum pentolnya disimpan di sini. Kena kawannya diguraukan, dikejutkan. Terkejut, tetelan. Ya, tetelan, untung ketika dia berak keluar lewat tainya. Nah, untung keluar lewat tai. Kalau melekat di hatinya, di jantungnya, gimana? Ada juga dulu santri main duet. Duet itu disimpan sini kulum-kulum. Ya, tetelan. Akhirnya keluar. Ada pernah guli dulu santri. Ini santri putra. Guli, tidak ada kerja karena tak duit habis, nak beli permen tak mampu. Jadi guli di kulum. Jadi Sayyidina Umar itu zaman dulu belum ada permen, beliau tuh ngulum batu. Untuk apa? Untuk pengingat bahwa jangan batu ini untuk pengingat. Jangan ngomong kecuali yang penting, jangan ngomong kecuali yang baik. Jadi kalau umpama Sayyidina Umar mau ngomong, mau berbicara dengan orang, diingat, ini batu di pengingat. Oh, jangan keluar dari mulut kata-kata yang menyakitkan hati orang, ngomongkan orang, fitnah, mencarut, mencaci maki. Ini pengingat batu. Nah, kalau zaman sekarang udah batu, udah permen. Ya, nanti beli permen super. Tahu permen super? Oh, nanti kalau makan itu langsung gini ya, terkejut. Itu asam. Kenapa pertama kali masih kecilnya mah bere itu masih bayi ya. Masih bayi mah bere, masukkan mulut langsung nangis. Ya, terkejut saking asamnya permen. Namanya disebut permen super gitu ya. Dari dulu tuh dari mas kecil udah ada permennya. Mana kursinya? Lain kali tugas santri putri, siapkan kursi. Terus jadi keluar apa saja. Umpama ente udah enggak usah lihat sini ke depan semuanya. Enggak usah fudul. Ada lama dah di TV, masuk TV, itu ada orang berteluk.
laki-laki bertelur. Bukan tai telur asli, telur ayam. Jadi asalnya gini. Bahkan lubang pantatnya itu disoting. Itulah tak tahu malu dia. Ya budak kecil sih, budak kecil umur 7, 8 tahun lah. Ya kayak kurang lebih kayak I Ali gitu ya. Washaboh. Ya gengnya I Ali. Kayak ada Rico Farel dan pamannya Aji. Itu dia tuh. Pamannya Aji, datuknya Rifki. Nah, itu pokok 4 sekawan tuh. Di mana ada mereka satu orang tetap itu ada pasukan dia tuh. 4 sekawan. Nah, kalau kecil-kecil tuh ya Ali, Abdurrahman, Bagir, Irwansa, itu geng dia tuh. Dia punya pasukan khusus. Ya. Nah, ini ada kecil. Dia bertelur. Lubang mata di syuting. Keluar gini. Keluar tuh. 1. Gimana? Keluar, kan tadi sebutkan tadi. Al-hariju min ahadis sabila ini. Apa saja yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, berbentuk apapun, batal. Bapaknya kencing enggak. Ketika kencing enggak keluar air kencing, keluar Coca-Cola. Ya. Karena orang kaya beda kencingnya Coca-Cola. Kayak ente tak berduit, dia keluar kencing pesing ya. Keluar Coca-Cola atau keluar madu. Ketika dicium madu asli, cium bau madu, dirasa manis. Gimana? Tetap wuduknya batal. Jadi keluar apa saja, wuduknya tetap batal. Lain kali nanti santri putri pengurusnya tuh, tiap taklim mas, taklim abi pakai kursi itu, siapkan sebelum abi datang, sebelum mas datang kursinya udah ada, nggak usah pakai suruh. Ini akhirnya mengganggu orang taklim dia, mengganggu konsentrasi. Udah. Anda usah pakai kursi lain, pakai kursi ini biar Bang Abu Bakarnya yang nyumbang, biar pahalanya selalu ngalir. Tarik, terus, sempit, alas. Jadi keluar apa saja dari kemaluan depan, kemaluan belakang, wudhunya batal. Umpamanya nanti keluar mobil, keluar motor, keluar HP, umpamanya. Langsung besoknya keluar perumahan tipe 36. Umpamanya. Batal. Wudhunya batal. Keluar apa saja? Keluar dari lubang depan atau lubang belakang. Kentut mas. Kalau khusus kentut batal kalau keluar dari lubang belakang, pantat itu batal. Kalau lubang depan kentut ada. Laki-laki enggak, perempuan. Ya. Perempuan tuh bisa kentut 2. Ini dalam kitab disebutkan, dalam kitab, ya. Perempuan bisa kentut 2, bisa kentut dari lubang belakang. Laki-laki perempuan bisa, tapi ada yang dan perempuan kelebihannya bisa kentut juga dari lubang depan. Cuma kentutnya lubang depan enggak senyaring lubang belakang. Dia agak bisik-bisik. Gitu ya. Itu tak batal. Enggak batal ya? Paham? Kalau kentut dari lubang belakang, laki-laki perempuan semuanya batal. Tapi kalau kentutnya keluar dari lubang depan, ya itu enggak batal. Itu sebenarnya bukan kentut, itu hanya angin. Angin, ya Kak. Karena saking lamanya duduk ketika berdiri, keluar kayak angin gitu. Tapi agak bunyi. Paham? Nah, itu di kitab ada. Bahkan ente tahu kan? Yang banyak orang tidak tahu bahwa yang keluar air mani hanya laki-laki. Enggak, perempuan juga. Ya kalau perempuan oleh Allah tidak diberi umpama keluar air mani, ya tidak menjadikan kenikmatan ketika berhubungan dengan suaminya. Makanya laki-laki perempuan sama. Nah, cuma laki-laki juga keluar darah. Tapi beda kalau perempuan keluar darah haid, laki-laki keluar darah sunat. Nah, sama-sama. Kecuali yang belum sunat. Siapa yang belum sunat? Santri putra. Yang kecil-kecilnya, ya. Jadi al-kharij min ahadis sabilaini. Semuanya yang keluar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, maka dapat membatalkan wudhu kecuali satu yang tidak batal. Illal mani,
kecuali air mani. Air mani yang tidak batalkan wudhu jika keluarnya ente tidur dalam keadaan duduk. Duduknya menetapkan kedua bokong. Ya, kedua bokong. Tahu bokong? Ya, body atau bahasa Indianya buri. Ya. Ente melekatkan kedua bokong ente di tempat duduk ente. Ini contohnya Mas nih. Mas sekarang. Mas duduk gini. Tidur Mas. Nih, tidur. Lalu ketika bangun, astagfirullah, ngapa bahasa Mas pegang, cium-cium, ini bawa air mani. Enggak batal, wudhu Mas tak batal. Nah, wudhunya tak batal. Kenapa enggak batal wudhunya? Karena Mas wudhu kan apa, suci dari hadas kecil. Kenapa enggak batal? Karena nanti Mas harus mensucikan dari hadas besar. Ya, jadi enggak batal nih wudhunya nih. Andaikan begini, Mas duduk gini, duduk. Dia duduk, menetapkan kedua bokong di tempat duduk, lalu ketika bangun rupanya dilihat cium bau mani. Ini berarti junub, keluar mani. Lalu Mas mandi besar. Mandi besar. Selama ketika mandi besarnya ndak nyentuh kemaluan, ya, setelah mandi besar ndak ada nyentuh kemaluan, mandi. Lalu ndak usah wudu lagi, langsung sholat sah. Kenapa? Karena wudunya tak batal. Tapi kalau wudunya batal ndak bisa. Nah, tapi dengan syarat tadi ketika dia mandi besar, ndak ada menyentuh kemaluan, ndak ada kentut, ndak ada perkara yang batalkan wudhu, maka wudhunya ndak batal. Tapi kalau ente tidur biasa, tidur telentang atau tidur duduk tapi bokongnya ngangkat satu. Contohnya tidur duduk tapi gini nih. Ini ngangkat satu nih kan. Nah, ini walaupun tidur duduk tapi ngangkat satu, ini ketika ente mimpi keluar air mani tetap batal wudhunya. Kenapa? Karena ente tidur dalam keadaan duduk tidak menetapkan kedua bokong. Salah satunya ngangkat. Aduh, santri dulu pernah bertanya, gimana Mas? Kalau kita duduk di kursi, kursinya bolong-bolong, kursi rotan. Dia pernah lihat kursi rotan kadang-kadang ada motif-motif lubang-lubang gitu kan? Nah, ada. Ente duduk. Gimana Mas? Itu kan tidak menetapkan Mas. Lubang pantatnya kan terbuka tuh Mas. Nanti ngelos ke bawah. Yang wajib menetapkan di tempat duduk bukan lubang pantat ente, tapi bokong. Tahu bokong? Body nih, body 1, 2. Nah, itu yang wajib menetapkan. Enggak harus deh. Nah, ada santri tidak paham, dia kalau setiap tidur duduk, dia gini kan duduk. Ada pas. Takut lubangnya terbuka katanya. Enggak. Ya, asal ente tidur dalam keadaan menetapkan bokong ente ke tempat duduk ini, maka insya Allah tidak akan keluar kentut. Dia tetap ketahan. Walaupun ente duduk, walaupun ente tidur di kursi yang bolong-bolong. Nah, jadi ya, tidak batalkan wudhu orang yang tidur keluar mani dengan syarat tidurnya menetapkan kedua bokongnya di tempat duduk. Ingat, tidurnya dalam keadaan duduk. Kalau tidurnya bukan dalam keadaan duduk, tidur dalam keadaan telentang begini, lurus telentang, kan kedua bokongnya tetapkan. Tapi kan orangnya tidurnya bukan duduk, batal. Jadi yang tidak batal, ingat, yang tidak batal tidur dalam keadaan apa tidurnya? Dalam keadaan duduk dan duduknya menetapkan kedua di tempat duduk. Samir. Tadi yang kedua yang membatalkan wudhu, zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli, hilangnya akal bijununin, disebabkan gila. Bijununin disebabkan gila, Samir. Au sukrin atau mabuk. Au sukrin atau mabuk, Samir. Au irmain atau ayan. Pingsan. Ya, au irmain atau pingsan jala. Au irmain atau pingsan. Samir. Au naumin atau tidur. Terus? Juga membatalkan wudu apa? Yang hilang akal. Umpama. Rohim. Mana Rohim sini? Maujud Rohim. Rohim. Dia adik kandung dari Rohim A. Ya, Rohim A yang gila itu ini Rohim B. Dia Masya Allah, dia normal, enggak gila. Cuma karena dia ada gen keturunan gila. Jadi ketika Rohim habis wudhu di belakang, ya ketika dia lewat depan pondok, ada
Neng Najwanya main sepeda engkol, tertabrak dari belakang taknya. Tuh, tertabrak, jatuh Rohim. Jatuh ini langsung. Mantap kena tabrak, woi. Langsung gila. Gila aja sebentar ya. Banyak kena mak lihat apa yang diketawain. Halo boy, gimana kabar itu boy? Keman. Emak panggil boy. Salah boy. Cium tangan aku boy. Terkejut mas ngapa? Gila ente. Mana aku gila? Kau yang gila. Malam mas dibilang gila kena Rohim. Nah, gimana? Lalu mas tepuk kepala pek ini ya. Sadar. Iya. Rohim lalu Rohim sadar. Nah, ketika Rohim sadar, gila. Ngajar wah. Nanti sekecil aki wah. Lestari ada Pak wah. Oke wah. Oke wah. Salam. Lalu Rohim gila sebentar ya, digila semenit. Lalu mas bacakan surat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pak mas pukul kepala aja. Ya, langsung Rohim sadar. Sadar dia. Ngapa anak tadi mas? Ndak apa-apa gitu mas. Gimana? Batal. Wudunya Rohim batal, wajib wudu lagi. Atau batal juga mabuk. Habis wudu. Ini banyak orang salah paham. Dikira wudu kalau makan batal. Ndak batal. Ente makan, habis wudu ente makan, ndak batal. Makan apa aja? Ndak batal. Mak gini mas, anu diberi kena kawanan babi, anu tak tahu mas. Ya. Jadi kawanan ini kan dari Ambawang. Nah, ketika liburan dia datang mas bawa bipang. Itu makanan ciri khas santri dari Ambawang. Apa tuh bipang? Bipang babi panggang. Ya, anda ndak tahu. Ada orang dulu ngatakan, ayo kalau nak beli oleh-oleh belilah bipang dari Ambawang. Kalau nak beli oleh-oleh lebaran Idul Fitri, katanya belilah bipang dari Ambawang. Astagfirullahaladzim, kita ni orang Islam. Lebaran Idul Fitri ngapa suruh beli bipang? Suruh beli ayam goreng ke? Banyak di sini makanan yang terkenal di Pontianak. Beli apa? Beli bingke berendam, cencalo, apa lagi? Doko-doko. Banyak yang tahu apa pula. Ayo warga, nanti kalau nak mudik lebaran Idul Fitri, belilah bipang dari Ambawang. Astagfirullahaladzim. Ya. Nah, jadi contohnya lalu bilang, gimana mas? Ana habis wudhu mas, uskun. Ana habis wudhu kena kawan anda diberi makanan. Ana nanya apa? Ini bipang. Anda tak tahu bipang? Karena tak pernah dengar kan? Bipang. Anda tak nanya apa tuh bipang? Anda makan? Makan. Habis wudhu nih makan. Loh, setelah makan, ya akhirnya kawan anak bilang, itu tahu tuh apa? Itu bipang. Apa tuh bipang? Bipang tuh babi panggang. Astagfirullahaladzim. Gimana? Nggak batal wudhu ente. Ente cukup kumur pakai air tanah. Buang 1 kali, lalu pakai air biasa 6 kali. Udah. Wah, mulut ente sucikan pakai air tanah 1 kali, pakai air biasa 6 kali. Udah suci. Wudhu ente tak batal. Nah, sama dengan ini contohnya nih, orang mabuk. Habis wudhu, lalu dia diberi minuman kena orang. Ya, orang nakal. Makanya hati-hati di pondok. Sekarang ini zaman fitnah. Yang ronde-ronde terutama di malam hari, kalau ada orang yang aneh-aneh lewat mondar-mandir, baik jalan kaki atau pakai motor, atau ada orang biasa cari kecoa, cari kutuai malam-malam tuh, ente perhatikan terus yang ronde, lihat terus. Lihat tapi tak usah lihat kayak orang curiga, ngeri apa, tak usah bikin orang lihat biasa santai. Cuma ente waspada, jangan ente lihat. Jangan. Ya. Atau ente boleh tanya secara lembut, "Bang, maaf Bang. Abang cari siapa Bang?" gitu. "Oh, cari si kecoa." "Oh, kecoa. Mana rumahnya Bang kecoa Bang?" Ah, tanya. Kan. Jangan tidak cari, lihat gini. Boleh, yang penting waspada. Lalu ada santri habis wudhu kena orang diberi minuman, disimpan di botol aqua warna putih, itu arak putih. Dia tidak tahu bahwa itu arak putih. Diberi, "Dek, minum Dek." Banyak, ada berapa santri yang habis wudhu ada 10 orang dibagi. "Ini minuman, ini sehat Dek. Kalau Adik minum ini sehat." "Oh iyalah Bang, makasih Bang." Minumlah kena ente 10 orang minum. Minum habis tapi enaknya manis ya, minum 1 botol. Setelah itu Dek mabuk, mulai mau musola. Allah. Ngapa musola bergoyang-goyang kan? Ya. Lalu Mas, ngapain itu sholat gitu-gitu?
Enggak tahu mas. Ya, anak habis minum air putih diberi orang langsung gini-gini sholatnya. Ya kayak di dalam kapal. Gimana? Batal. Ya batal. Kenapa? Karena ente udah mabuk, udah hilang akal gini. Batal. Beda kalau mabuk dioplet. Itu bukan mabuk-mabuk yang batal. Itu mabuk muntah namanya. Enggak batal wudu ente. Ente habis wudu, lalu ente ikut mobil. Nah, dalam mobil ente muntah. Enggak batal. Kenapa? Yang batal kan yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Mulut ente memangnya kemaluan? Kan enggak. Jadi kalau ente muntah keluar apapun dari mulut, keluar darah, keluar muntah, enggak batal. Cuma najis, wajib kumur-kumur. Nah, jadi yang batal yang kedua, yaitu hilang akal karena mabuk. Yang ketiga, hilang akal karena pingsan, batal. Ya habis wudu ente kebetulan ente demam, ya pusing kepala, lalu ente wudu. Habis wudu ente ketika mau sholat, Allahu Akbar langsung pingsan, jatuh. Pingsan. Sebentar ya pingsannya, semenit. Lalu dibangunkan. Diberi apa umpamanya biku-biku langsung atau kena api diberi ketiak dia. Atau belacan kalau yang langsung sadar. Gimana? Batal wudunya. Wudunya batal. Kecuali tidak batal wudu, tadi sudah jelaskan pertama. Illan naum, kecuali tidur. Illan apa? Illan naum, kecuali tidur. Qaidan dalam keadaan duduk, qaidan dalam keadaan duduk, mumakkinan maq'adahu, yang menetapkan bokongnya, mumakkinan maq'adahu, yang menetapkan kedua bokongnya. Nah, tambah mumakkinan maq'adahu, yang menetapkan kedua bokongnya, istilahnya alal ardi, sebenarnya ada tambahan tuh, alal ardi, di atas tempat duduk. Ya, di atas tempat duduk. Jadi yang tidak batal kalau ente hilang akal disebabkan ente tidur. Orang tidur kan hilang akal. Kecuali Nabi Muhammad. Ya para nabi kalau tidur tidak hilang akal. Tetap memang mata para nabi tidur pejam tapi tidak hilang akal. Andai kan ada ketika tidur ada orang nyerang tahu. Ya, ini nabi khusus. Kalau kita bukan hilang akal ya. Langsung semuanya, kadang-kadang ngigau. Ya, ngigau, mamung. Atau keluar air liur, tidur, benganga. Ya. Kayak ada orang sombong. Dia bilang, kan ada hadis Nabi, kalau ente tidur, kalau kata Nabi, kalau ente bangun tidur mau wudu, tangan ente jangan langsung masukkan ke bak air, tapi ambil lo canting, basuh lo tangan ente di luar bak air itu. Kenapa kata Nabi? Karena kita nggak tahu tadi malam tangan kita ketika tidur ada di mana. Takut nanti ku garu-garu. Ya, apalagi tadi santri putra mah lihat dari kamera CCTV. Ya, sekitar jam 12. Tuh banyak yang kata dia. Udah tak sadar dah garu. Nah, jadi kita nggak tahu. Tapi ada salah seorang nih ketika baca hadis itu, bual ya kata dia Nabi ini, bual ya. Kalau anak tidur dia bisa jaga tangan anak, tak mungkin jalan kemana. Kalau ada tidur gini, dia dari pertama tidur sampai bangun gini, tak mungkin. Akhirnya dia pun tidur, dia tidur dalam posisi gini lah, cek-ceknya ya. Nanti anak bangun pasti gini. Tapi apa yang terjadi? Ketika bangun tanpa sadar, tangannya nih masuk ke lubang pantat, sampai segini, mati. Ya kena laknat. Paham? Jadi kita tidur nggak tahu. Kayak dulu ada santri, nah, ini bukan ngigau. Pura-pura ngigau. Jadi ketangkap santri putri sekitar jam 3:30 dulu. WC santri putri itu di belakang dapur yang sekarang jadi dapur rumah Ustaz Kosim, itu WC dulu. Ada sekitar 4 WC kecil-kecil. Jadi santri putri semuanya ke situ dulu. Jadi ada santri putra sekitar jam 3:30, santri putri kan udah boleh ke WC. 3:30 dia ngintip santri putri yang WC yang berak. Kebetulan dulu WC itu banyak bolong-bolong di belakang, semen pecah-pecah. Jadi dia ngintip di belakang. Ketahuan santri putri lain. Orang berak pada intip. Ngelihat keluar tai. Ih, bodoh balik. Akhirnya ketahuan santri putri dan pengurus lapor ke mas. Masih sidang mah panggil. Ente kenapa jam 3:30 ngintip-ngintip orang berak? Anak tak sadar mas, anak ngigau kata dia. Oh ente ngigau. Akhirnya mengambil utama pelasah. Ampun mas tak sadar emang ngigau. Mas pandai gak lebih ngigau dari ente? Ya macam-macam ngigau. Ada orang ngigau dari kamar turun ke WC ngintip orang. Itu bukan ngigau, ngau-ngau namanya.
Nah, jadi kalau tidurnya dalam keadaan duduk menetapkan kedua bokong di tempat duduk, maka tidak batal wudunya. Istamir. Asalisu yang ketiga, al-iltiqa'u, iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki. Iltiqa'u basyaratai rajulin, bertemunya dua kulit laki-laki, wal mar'ati dan perempuan. Istamir. Wayantakidu, jadi wayantakidu dan batal, allamisu yang menyentuh, wal malmusu dan yang disentuh. Allamisu yang menyentuh, wal malmusu dan yang disentuh. Sama-sama batal dua-duanya. Jadi bertemunya kulit laki-laki perempuan tanpa ada satir, tanpa ada penghalang, batal. Yang mana dia bukan mahram. Dan tidak harus nunggu balik. Santri putra menyentuh santri putri mamanya, walaupun kecil, atau santri putri menyentuh santri putra walaupun kecil, batal dengan syarat orang yang kita sentuh tersebut bukan mahram, yang pertama berlainan jenis, yang ketiga sudah tamyiz. Ingat, sudah tamyiz. Umurnya berapa tamyiz kemarin? Ya, 6 atau 7 tahun ke atas, yang bisa membedakan baik buruk, siang malam, panas dingin, bahaya, manfaat, uang, warna, itu tamyiz namanya. Nah, contohnya santri putra nyentuh pacika, batal wudunya, pacika tamyiz. Santri putri nyentuh umpamanya sampai kecil santri ini, Wi Bagir atau Wi Ali, itu tamyiz batal. Kecuali kalau nyentuhnya pakai penghalang. Contohnya nyentuh bajunya, enggak batal. Nyentuh songkoknya enggak batal. Atau enggak batal juga umpamanya nyentuh kacamata, enggak batal. Tapi kalau nyentuh pipinya, nyentuh yang kulit-kulit batal. Yang enggak batal lagi nyentuh apa? Gigi, enggak batal. Umpama santri putra menikah dengan istri. Ingat ya, suami istri batal wudunya. Nah, tapi enggak batal kalau dia nyentuh giginya. Giginya batal. Nyentuh rambut enggak batal. Nyentuh kuku enggak batal. Selain itu yang kulit itu batal. Batalkan wudu. Baik yang menyentuh atau yang disentuh sama-sama batal. Ya, umpama ente nyentuh. Anggaplah sepupu ente masih kecil. Atau nyentuh pacika lah. Pacika sentuh gini. Pacika habis wudu. Ente sentuh gini, batal. Ente batal, pacikanya batal. Wajib wudu lagi. Istamir. Terakhir yang nomor 4. Wala yang kudu dan tidak batal wudu. Shogirun anak kecil, anak kecil laki-laki. Shogirun anak kecil laki-laki, wala shogiratun, begitu pula anak kecil perempuan. Wala shogiratun, begitu pula anak kecil perempuan, la yustaha, yang tidak mungkin bernafsu padanya. La yustaha, yang tidak mungkin bernafsu padanya. Maksudnya ya garis miring yang belum tamyiz. Contohnya yang belum tamyiz, ente yang perempuan nyentuh ibnu, abdi. Yang laki-laki umpamanya nyentuh nafa. Nah, itu tak batal. Kalau najwa itu batal. Najwa udah tamyiz tuh. Iya, udah tamyiz najwa, umurnya udah 7 tahun. Kalau nafa enggak batal. Nah, nyentuh Adnan, Azmi, anak disukur yang perempuan Aisyah, tidak batal, belum tamyiz. Islamir. Terus wasya'run, dan tidak batal juga nyentuh bulu. Wasya'run dan bulu tak batal. Baik jenggot, kumis, rambut tidak batal. Wasinnun dan gigi, dijelaskan lagi itu. Wasinnun dan gigi tak batal gigi. Islamir. Wadufrun dan kuku. Ente punya suami kukunya panjang 2 meter, ente pegang dah batal. Ya. Kayak setan, kayak antu bangkit, kukunya panjang. Samir. Samir. Halas. Nah, jadi intinya kalau kita batal wudu, melakukan salah satu dari 4 perkara yang batalkan wudu, maka wudu kita batal, wajib wudu lagi. Wallahu a'lam.